Hai. Welcome back to my channel. Sehat-sehat buat kalian semua. And gue tuh hampir lupa. Jadi hari ini tuh sempat posting untuk yang challenge Samyang. Dan makasih banyak buat teman-teman yang support sampai membantu membelikan bahan-bahannya. Besok ya, malam minggu ya. Jadi kemarin kan udah sempat beli ya. Ternyata itu ramennya. Salah, kata anak gue tuh. Salah, kata teman-teman di sini juga. Salah bang, salah beli bukan yang itu. Oke. Dan akhirnya ketemulah buldak. Ini gue ada di sini. Gue lagi baca tadi. Jadi ini yang benar. Extra hot buldak. Jadi ini yang paling terpedas katanya. Terus bon cabai juga masih segel, gue belum buka yang 50. Besok ya, kita malam minggu kita nonton ini. Sekarang kita nonton dulu yang acaranya Pharrell. Sorry. Dia tuh ternyata tampil lagi ada di Antv. Terus kemarin juga kan dia tampil di bukan tampil, maksudnya ada konten kemarin itu yang di Cibitung. Gue tadi nyangkanya itulah konten kontennya Kak Tias Mirasih. Ya, gue pikir konten itu karena gue nggak, kemarin sekilas gue tidak melihat peralatan yang agak berat ya, peralatan rekamnya. Kemarin gue lihat ada GoPro gitu-gitu. Gue pikir lagi pada konten nih, nggak taunya ternyata itu acara bedah rumah ya kalau nggak salah. But anyway, langsung kita mau nonton dulu ya. Jadi itu kurang lebih itu urutan perjalanan Pharrell. Dan ternyata hari ini sudah muncul lagi di Antv, MNC, Indosiar, Antv, acara bedah itu. Wih, dia kalau sudah keluar dari Banyuwangi, ngeri. So, with no further ado, let's jump to the video. And gue tuh penasaran, aksinya kayak mana itu? Let's go. Oh, bebek. Cara bebek lagi jalan-jalan. That is my boy. Ponaan. Oh ini naik bebek. Berarti lagunya Cari Bebek nih. Harusnya Cari Bebek. Wah keren. Jadi kalau ada di mana ada Pharrell tuh memang kalau gue tuh lebih fokus dia nanti show-nya gimana ya, penampilannya di acara gimana ya, itu yang bikin penasaran. Kalau lagu-lagu udah umum ya, bicara tarik suara udah sering gue ulas waktu pertama konten tentang Pharrell. Jadi kalau sekarang tuh udah di momen dimana gue mencoba menikmati dan alhamdulillahnya banyak teman-teman yang juga ya suka dengan konten gue, walaupun gue jarang lagi mengulas tentang teknik vokalnya karena itu udah hatam lah kalau buat anak seumuran ini dengan suara seperti itu udah keren dan udah banyak gue ulas gitu. Oke. Aduh kasihan banget dancernya sampai pakai itu dong, paruh bebek. Aduh, dancernya sampai pakai paruh bebek dong untuk ngiringin Pharrell. Ya, entertain ya. Kadang di dunia entertain tuh kadang kita harus melakukan hal-hal yang kadang kita pikir absurd ya. Dan ya kembali lagi gue sih menyikapi Pharrell nih ya senang ya, maksudnya kepercayaan bukan salah satu, maksudnya hampir semua stasiun televisi sudah Pharrell masuki, dan menurut gue sih ini tidak lepas dari kerja manajemen. Jadi kita harus ingat juga bahwa Pharrell ini bisa besar karena peran manajemennya yang memang bagus ya, menurut gue sih bagus ya. Jangkauannya, koneksinya, relasinya, networknya gitu tuh itu lumayan luas, dan juga sepertinya manajemen Pharrell juga istilahnya manajemen yang mudah untuk diajak bekerja sama, tapi bukan berarti murahan ya, tapi istilahnya membuka diri juga gitu kan. Jadi banyak stasiun-stasiun televisi sepertinya juga tertarik untuk terus memanggil Pharrell. Ini menurut gue salah satu peran manajemen ya, seperti Pak Rafid ya, walaupun jarang muncul tapi gue yakin dia adalah orang yang paling penting di belakang manajemennya Pharrell ya, walaupun sekarang sudah jarang muncul dan mungkin karena ada pembagian tugas ya. Dan Guzi ini lebih ke menjadi
road manager atau menjadi orang yang mendampingi Pharrell di show-shownya gitu loh. Dewi Persik dong. Tiga. Aku masih sangat mencintaimu. Jangan lagi beli, menyakiti hati dari janji. Keren. Di sini bersama Dewi Persik. Jadi berbicara temen lawannya, duetnya Pharrell juga sudah beragam, dari mulai yang sudah senior sampai yang teman-teman yang baru hadir di dalam dunia industri musik. Seperti di beberapa kesempatan kan dia juga muncul menemani para kontestan di ajang pencarian bakat kayak gitu ya, di lagu-lagu kayak gitu ya. Primadona yang kemarin tuh Primadona Pantura kayak gitu. Jadi ya kembali lagi gue sih harus acungkan jempol buat teman-teman ya, manajemen ya Pharrell, baik yang di belakang meja dan juga yang di lapangan. Kalau di lapangan kita sudah kenal, yang selalu mendampingi itu adalah Guzidni ya. Dan ya kalau di dunia artis itu kita nyebutnya Guzidni, dan kayak seperti Vanus dan lain sebagainya itu ya istilahnya kayak road manajernya gitu kan, yang mendampingi. Kalau Vanus mungkin lebih ke mendampingi karena ini adalah adiknya ya. Tapi kalau Guzidni gue melihatnya ya umumnya ya kalau di dunia keartisan itu dia sebagai road manager atau orang yang mendampingi Pharrell, karena untuk datang ke acara-acara seperti ini pun istilahnya perlu koordinasi yang pas, tepat, ketika mungkin harus koordinasi terkait dengan jadwal GR-nya jam berapa nih, manggungnya jam berapa, dia dengan siapa, itu kan perlu ada komunikasi dan Pharrell tidak bisa lakukan itu. Nah sementara yang di belakang layar juga nggak kalah penting menurut gua, karena untuk acara-acara sekelas TV ini pun tidak main-main ya, pastinya tetap ada dokumentasinya gitu kan. Jadi bukan kayak pakai WA, besok Pharrell manggung sini ya, nanti aku bayar sekian, nggak gitu, nggak gitu. Jadi ada manajemennya, dan di sini peran manajemen yang di belakang layar yang sekarang ini ya, khususnya kalau gue ngeliatnya mungkin Pak David yang sekarang masih di sana, dan dia sibuk dan langkahnya juga udah tepat ya. Kalau dulu kan selalu bersama ya antara Gus ini dengan Pak David, sekarang sudah mulai dibagi ya pembagian kerjanya sepertinya gitu. Gue melihatnya seperti itu ya. Tapi nggak tahu benar atau tidaknya, tapi gue melihatnya seperti itu. Lapangan operasional ini lebih banyak diemban oleh Gus ini, dan itu juga nggak kalah hebatnya ya, karena susah loh itu kan, harus koordinasi di lapangan, kadang-kadang ada yang miss. Terus nanti penjemputan bagaimana, nanti wah itu lapangan tuh ribet deh. Belum nanti istirahat gimana, makan, transportasi, pesawat, tiket. Belum lagi dengan misalkan dengan di sini bagian TV itu ada namanya tim kreatifnya siapa yang harus dihubungi, koordinasi gimana, ruang untuk backstage-nya Pharrell gimana dan lain sebagainya. Wah itu. Jadi mereka ini orang-orang luar biasa, dan mudah-mudahan teman-teman Pharrell juga harus ingat mereka ya, karena tanpa mereka kembali lagi pergerakan Pharrell bisa terhenti, karena banyak beberapa orang yang besar karena viral, momentum dan lain sebagainya, padahal dia punya skill, mandek karena manajemen yang tidak bergerak gitu kan, yang tidak tepat. Jadi di sini gue pengen mengulas itu karena menurut gue penting juga kita harus menghargai orang-orang di belakang layar. Selain ya terima kasih buat para teman-teman kreator yang terus membahas Pharrell ya, gue sih ucapin terima kasih banyak, karena dengan kalian membuat seperti itu, nama Pharrell ini makin mengudara terus. Cari bebek, gue bunyi, tapi beli mengingkari janji. Cara bebek, Cari bebek kali. Si siapa? Dewi Persik bilangnya cara. Gimana kan? Cari kan? Tapi nggak tahu deh. Takut salah juga. Tadi kalau Faris bilangnya cari bebek, sebenarnya Dewi Persik cara bebek. Ya senang ya, maksudnya dirangkul ya. Ya Dewi Persik siapa yang nggak kenal gitu kan. Harus mau tidak mau harus diakui dia jauh lebih senior di bidang tarik suara, di bidang lingkungan industri musik, dia lebih jauh memahami, dan mudah-mudahan Farel bisa ngambil pelajaran yang baik-baik juga dari siapapun itu. Menurut gue sih dari siapapun kita bisa ngambil pelajaran ya, tanpa harus melihat yang aneh-anehnya gitu kan. Kita ambil yang baik-baiknya aja deh. Hati ini yuk lagi yuk, cari bebek, bunyi, beli,
gue sebelumnya belum pernah denger lagu ini, baru ini gue denger. Tak bisa lagi, aku tak mau lagi. Ya maksud gue belum pernah mendengar lagu ini sebelum Pharrell yang membawakan gitu. Gue harus luruskan itu. Jadi baru ketika Pharrell membawakan Cari Bebek, itu pertama kali gue denger lagu tentang Cari Bebek, dan gue bingung di awal tuh, ini lagu bahasa apaan ya? nggak ngerti gue gitu kan, sampai gue dengar ada kata beli-beli, jangan-jangan dari Bali, dan kebetulan tebakan gue betul ya. Jadi habis itu langsung rame gitu kan, entah awalnya Pharrell atau gimana, akhirnya kan gue lihat juga di beberapa YouTube juga banyak juga orang yang mengcover Cari Bebek. Tapi gue gak tahu apakah itu benar karena Pharrell atau tidak gitu kan. Cuman karena gue tahunya mungkin terlambat, dan Pharrell mengangkat Cari Bebek ini setelah yang lain sudah pernah atau belum, gue juga gak begitu mendalami ya. Tapi poinnya adalah ketika dia membawakan ini menurut gue enak gitu kan, dan apapun lagu ini bawakan dia tuh enak. Dan ya, kalau bicara artis, kalau gue sih pengennya mendukung semua ya, nggak ada yang artis itu tidak kalau bicara suara tuh tidak ada yang jelek men gitu kan, semuanya tuh ya bagus bagi penikmatnya masing-masing gitu kan. Jadi kita menghargainya di situ. Semua penyanyi pasti mempunyai fansnya masing-masing. Nah kalau bisa bersatu kan keren. Fansnya Pharrell misalkan 1 juta, Dewi Persik 1 juta. Kalau mereka bisa bersatu dan saling menghargai, menghormati, jadi 2 juta tuh subscribernya, followernya Dewi Persik masuk ke Valov, yang Valov juga masuk ke Dewi Persik gitu kan, saling mendukung sehingga tontonan semua menjadi rame, view meledak semua gitu kan. Jadi ya siapapun kolaborasinya Pharrell, mudah-mudahan Valov setuju untuk mendukung itu tanpa harus memilih-milih gitu kan. Kalau bisa, kalau enggak ya nggak bisa dipaksakan ya, karena bicaranya adalah selera, yang penting tidak merendahkan, itu sih poinnya. Wah keren. Iya, gue tuh sering memberikan pemahaman tentang bagaimana mendukung seorang Pharrell, karena menurut gue Pharrell ini tidak bisa besar kalau dia hanya sendiri. Dia pernah menyatakan sendiri ya, aku tanpa follower misalnya kosong kan gitu kan. Dia tanpa manajemen yang baik juga ya kosong. Maksudnya dia nggak bisa untuk beranjak cepat atau minimal bisa konsisten gitu. Jadi memang perlu itu. Dan sebagai fans, gue sih senengnya memang gue melihat sebagian boleh dibilang mampir ke semuanya ya. Fansnya Valov itu baik-baik gitu kan, baik-baik. Dan mudah-mudahan kita juga menjadi fans-fansnya Pharrell yang juga bisa menjaga nama Pharrell gitu kan. Makanya hati-hati berkomen gitu. Hati-hati, gue pesan itu, hati-hati berkomen. Kita nggak pernah tahu orang yang kita komenin itu ternyata mempunyai masa yang lebih banyak, lebih besar, yang takutnya nanti malah merugikan Pharrell. Padahal Pharrellnya sendiri, dia dengan siapapun tuh baik. Dan itu yang sebenarnya gue jaga-jaga gitu kan. Gue jaga-jaga supaya ayo kita dukung semua supaya Pharrell juga ikut besar. Dan dia akhirnya dikenal dengan memiliki fanbase Pharrell yang memang baik-baik semua, welcoming. Ada yang ngatain juga tidak membalas lagi dengan kata-kata yang kasar kayak gitu. Biarin aja. Biarin aja. Orang katakan kasar, kita puji aja dia. Biarin aja. Tuhan gak tidur. Well, I think that's it guys. Sampai ketemu di video gue yang lainnya. So it's a wrap. Bungkus.